kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Octavia Ningrum. Nama saya Maulana Malik. Nama saya Aryo Febrian. Nama saya Muhammad Rafi Rayuda. Kami dari kelompok 3 menjelaskan tentang pengaruh perkembangan iptek dalam NKRI. Tanpa lama-lama lagi, ayo kita langsung saja ke videonya. Dampak positif iptek dalam aspek politik meliputi 1. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. 2. Dengan adanya keterbukaan dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Melalui pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kualitas partisipasi politik rakyat dalam kebijakan politik pemerintah. Dampak negatif perkembangan iptek. Dampak negatif dari perkembangan iptek juga meliputi berbagai aspek, yakni sebagai berikut. Aspek politik. Nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi tidak menutup kemungkinan akan disalahkan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya saat hal itu terjadi maka akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional. Namun hal tersebut hanya akan terjadi jika diiringi dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Hal ini akan senantiasa terjadi antara rakyat dan pemerintah belum menemukan kesamaan dalam memahami nilai-nilai yang dibawa iptek tersebut. Perkembangan iptek dalam aspek ekonomi. Pengaruh positif iptek bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil diantaranya: yang pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, semakin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Dampak negatif perkembangan iptek dalam aspek ekonomi. Kemajuan iptek memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi seperti berikut ini. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar yang berpotensi mengakibatkan makin terdesaknya produk-produk buatan lokal, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, perekonomian negara kita berpotensi akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya pihak luar dapat mendikte atau menekan pemerintahan hingga rakyat kita. Dalam aspek sosial budaya, yang pertama, mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa kita. 2. Berkolaborasi dengan bangsa lain tanpa batasan jarak melalui teknologi informasi dan komunikasi atau secara daring. Yang ketiga, mempelajari dan menikmati kearifan kebudayaan asing. Dampak negatif dari aspek sosial budaya. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme. 3. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. 1. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntunan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntunan terhadap tugas-tugas
jaksa dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat bertanggung jawab. Dampak negatifnya akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.